Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. La anqal. Rukun yang keempat dari rukun-rukunnya salat, yaitu ar-rabi'u al-fatihatu, yaitu membaca surat al-fatihah. Maka wajib seseorang yang sholat membaca surat Al-Fatihah, baik dalam keadaan berdiri ataupun yang lainnya, baik itu mau duduk, mau rebahan, mau terlentang, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Atau baca Fatihah 2 kali dalam sholat gerhana, khusyuf maupun khusyuf, atau sholat yang sirri, zuhur, asar, ya wajib baca Fatihah. Ataupun sholat yang jahar, yang dikeraskan, juga harus membaca Fatihah. Baik itu bacaan Fatihahnya dengan cara menghafal atau ditalkin oleh seseorang, atau membaca melalui tulisan. Ditalkin itu kamu diejain, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini ada orang yang apa? Nuntun. Tetap kamu wajib membaca surat Al-Fatihah berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Illa lima dzurin lisa pekin, kecuali bagi makmum yang udzur atau dia apa? Masbuk. Maka kita singgung ada masbuk ada berapa? 2. Ada masbuk yang karena memang dia ketinggalan, ada masbuk yang karena imamnya terlalu cepat, maka dia termasuk orang yang udzur. Maka orang yang masbuk karena tertinggal imam, ketika imamnya apa? Waladhdallin, dia baru Allahu Akbar, maka imam langsung apa? Ruku, maka dia harus ikut langsung ruku tanpa perlu membaca Fatihah. Berarti dia nggak baca Fatihah dong, baca, tapi bacaannya ditanggung sama imam. Bukan nggak wajib baca, bukan, tetap wajib baca, cuman bacaannya ditanggung sama imam. Wa ghairiha, atau yang selainnya.
Artinya yang selainnya itu maksudnya yang udzur atau yang selainnya udzur, seperti gerakannya lambat atau dia lupa, atau seumpama dia nggak bisa bangkit dari sujud, maka ketika ada udzur-udzur lainnya seperti itu, karena adanya hal-hal seperti apa, berdesakan, saking sempitnya makmum terlalu banyak, ketika dia sujud enggak kebang sujud, orang kan angkat ke belakang, jadi kita mau sujud itu susah. Iya, susah. Terus ketika dia sujud, kemudian dia bangun lagi, imamnya sudah ruku. Rakaat yang kedua kan, terus gimana itu? Jadi ini berarti dia langsung ikut ruku. Gitu loh. Berarti dia tertinggal satu rakaat. Berarti dia mengganti nanti satu rakaat. Jadi ketika imam salam dia naik lagi, nanti kan, karena dia mengejar untuk tetap berjamaah. Kalau nggak ngejar berjamaah berarti belum baris. Iya, kalau dia nggak langsung ruku, umpamanya dia maksain baca Fatihah, imam berarti kan suruh ruku, imam tidak, imam sujud, sampai ketika imam mau berdiri lagi dia belum sempat ruku atau belum sempat sujud, nggak ngejar imam, maka akan tertinggal, dia nggak sempat gitu loh. Jadi dia nggak akan jadi ikut berjamaah dengan imam. Jadi biar berjamaah gimana, ketika tertinggal ya dia ikut langsung gerakan si imam pada rakaat yang kedua, agar dia tetap ikut berjamaah gitu. Walaupun nanti dia kehilangan satu rakaat, tapi kehilangannya rakaat yang kedua gitu. Atau kalau dia kok orang yang lisannya dibungkam, ya dia Fatihahnya pakai hati. Atau dia atau dia lupa, saya udah Fatihah belum ya? Sampai imam itu bacaan suratnya merdu, ini dengerin imam baca surat, ini dengerin. Begitu mau ruku, loh, saya udah Fatihah belum ya? Tetap ini wajib Fatihah. Nanti langsung ngejar imam. Begitu, karena ente punya udzur apa? Lupa. Atau bacaan ente gagap. Jadi bahasanya nggak bisa cepet, pelan. Imam udah ruku, udah tidak, ente baru nggak masalah itu, karena ada udzur kan. Ente ngejar, yang penting ketika imam sujud terakhir, ente bisa ngejar nyusul gitu loh. Jangan sampai imam sudah berdiri, ente baru sujud. Nanti ketika imam kok ruku, ente berdiri, tertinggal satu rakaat, ente berarti. Solusinya apa? Ente langsung ruku lagi bareng sama imam. Jadi boleh tertinggal lama, itu boleh. Beda sama masbuk dari awal. Kalau masbuk dari awal akan terhitung satu rakaat kalau tertinggal 2 rukun. Lebih nggak dapat 1 rakaat. Sama di rakaat kedua. Kalau ini tertinggal sama imam, nggak mendapati Fatihahnya imam dengan rukuknya imam, ini juga tertinggal gitu loh, rakaat.
Terus atau yang selainnya. Atau ente imamnya diam waktu sholat siri. Kamu pikir imam ini akan baca surat. Kalau sholat zuhur kan nanti nggak tahu imam bacanya apa saja kan. Ente baca Allah Akbar kabiro, ente baca Fatihah, ini mau baca surat, nggak tahu imamnya cuma baca Fatihah langsung ruku. Ente masih baca Allah Akbar kabiro. Terus gimana? Ya ini harus baca Fatihah. Ya begitu nggak boleh ikut Fatihahnya imam gitu loh. Kecuali ente tadi imam sudah ruku, ini baru masuk, ini langsung ikut ruku. Tapi kalau ente takbir bareng sama imam, ente nggak tahu imamnya baca apa di sholat-sholat yang siri gitu kan, ente ya jangan coba-coba dipanjang-panjangin pakai baca. Kecuali bacaan kamu bisa cepat, ente bisa ngejar imam langsung ikut ruku dan yang lainnya. Tetap baca Fatihah juga berarti. Wajib dong, wajib. Kalau yang begitu, ente boleh tertinggal walaupun 3 rukun, nggak masalah. Asal jangan ketika imam sujud, kamu belum sujud yang kedua nih. Makanya ketika begitu kan rukun-rukun yang lain, kamu cukup ikut rukun gerakannya aja, nggak usah pakai bacaannya gitu loh. Yang penting nanti bisa ngejar imam langsung ruku atau sujud bareng sama imam, ketika berdiri bareng lagi sama imam. Kemudian dalam Fatihah wajib dibaca untuk tiap-tiap orang yang sholat. Dan di dalam Fatihah ada wal basmalatu, ada bacaan bismillah. Kita Imam Syafi'i wajib baca bismillah karena bismillah adalah bagian dari Fatihah. Ini sebagaimana hadis Nabi, Indah Syafi'i menganggap itu bagian dari Fatihah. Terus watasdidatul lati fiha, dan harus membaca tasdid di dalam Al-Fatihah. Tasdidnya harus dibaca dengan jelas. Jumlah tasdid Fatihah berapa? 14 tasdid. Tasdid itu aslinya kan 2 huruf kan, dijadikan 1 maka ditasdid. Kalau kamu baca, kamu tinggalkan tasdid, berarti kamu ngurangin 1 huruf gitu loh. Maka Fatihah kamu bisa nggak sah. Maka tasdid itu adalah minha, bagian dari hal-hal yang wajib dibaca di dalam surat Al-Fatihah. Makanya apa? Kamu harus ngaji Fatihah itu biar mengesahkan bacaan Fatihah kita. Jangan sampai nanti kehilangan sahnya bacaan Fatihah. Kalau kamu tidak membaca tasdid dalam Fatihah, apalagi dalam bacaan-bacaan yang lainnya bisa batal, bisa pula jadi kafir.
Karena ada bacaan yang kamu baca yang ketika itu dibaca nggak pakai tasdid artinya jauh, kayak iya ka na'budu. Iya ka itu artinya apa? Matahari. Iya ka na'budu berarti matahari, aku menyembah kamu, bisa hukumnya kafir gitu loh. Kalau iya ka hanya kepada, kalau iya ka matahari sinar matahari. Jadi saya nyembah sinar matahari, bisa kafir, hati-hati nih. Jadi bacaannya dalam tasdid jumlahnya ada 14, tinggal kamu urutkan tiap-tiap bacaan tasdidnya. Wala yasihu ibdalu dha anidot, dan tidak boleh dalam bacaan Fatihah mengganti dha dari dot, dotnya diganti dha. Wala dhalin, wala dha dibacanya dha bukan dot gitu loh. Ini wala dhalin gitu. Dha dengan dot tempatnya beda gitu loh. Kalau dot ada di depan, kalau dha ada di samping. Wala dhalin bukan wala dhalin. Jadi jangan sampai mengganti dha dengan dha, hati-hati nih. Begitu pula nggak boleh kamu mengganti bacaan-bacaan atau huruf-huruf lainnya. Yang sering orang-orang Jawa siratal ladzi, siratal ladina, kau ngalamin, ngamta, siratal lazina, zal diganti pakai zal, siratal lazina. Makanya kalau ada dia jadi imam, ada orang yang bisa lebih fasih dari dia, yang lebih fasih nggak sah ikut dia, kecuali yang sholat sebangsa semua ya sudah uzur. Tapi kalau yang di belakang dia ada yang bisa lebih fasih, yang lebih fasih nggak sah ngomong sama dia. Tapi yang lain sah, kalau yang sebangsa. Iya sebangsa ya. Terus lafadz alhamdu diganti dengan alhamdu. Ini juga bagian dari mengganti lafadz sholat. Atau qaf diganti dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim, ini mustaqim. Qafnya diganti kaf. Kalau qaf diganti qaf, ihdinas siratal mustaqim, itu lahjahnya memang orang sono gitu loh. Kamu nggak usah ikut-ikut. Oh jangan sosok hadromutan, maksudnya itu mah bagian hadromut, biarin aja sono. Ente yang bisanya mustaqim ya mustaqim gitu loh. Makanya anak saya mondok di Solo, di sini kan ngaji sama Umi. Qafnya udah bagus, ke sono mondoknya gurunya hadromut, pulang mustaqim. Kok jadi mustaqim ini? Kan ikut-ikut gurunya sono. Padahal dari rumah udah mustaqim, udah bagus. Apa? Pakai G gitu kalau bapak ini. Apa ya? Kalau di Indonesia kan. Ya. Kalau bagi mereka memang lagohnya mereka, cengkoknya begitu gitu loh. Maka dari yang ngalamin itu memang kalau memang sudah nggak bisa dibetuli, sudah emang udah cengkoknya begitu. Karena ulama dalam kasus ini tidak batal sholat kalau memang dia adanya udzur, memang nggak bisa gitu loh. Tapi kalau dia bisa hanya gara-gara nggak mau belajar, ya bisa nggak sah sholatnya. Wa yustarotu, dan disyaratkan pula dalam bacaan Fatihah ada mulahni,
al-mukhilli bil makna, dan tidak boleh lahan atau salah dalam i'rab atau salah dalam bacaan yang sampai merubah makna, mencacati makna. Ya, an'amta alaihim dibaca an'amti alaihim, atau an'amtu alaihim. Ini walaupun nggak merubah huruf, merubah harokat, tapi artinya bisa berubah. Apalagi merubah huruf, gitu loh, jelas artinya beda. Mau merubah harokat saja bisa merubah makna, gitu loh. Makanya dalam Fatihah itu kan dalam bacaan Quran ada yang namanya qiraah sab'ah kan. Ada bacaan qiraah yang macam-macam. Maka yang macam-macam itu nggak boleh dibaca dalam Fatihah yang sholat, karena dia merubah-rubah huruf gitu, atau merubah-rubah apa? Harokat, kadang harokatnya dirubah-rubah. Bolehnya dibaca pas apa? Ya pas bacaan yang lainnya, kalau di bacaan sunnah aja di luar bacaan sholat. Kayak apa? MTQ gitu. Iya. Dibaca kayak MTQ, pakai aku gitu kan? Iya. Nada gitu. Malikini apa? Malikan apa? Kan ada itu kan ya. Malikinis, ilahinis, itu kan kalau dibaca dalam sholat orang ini bacaan apa? Nah, itu termasuk qiraah sab'ah gitu kan. Kalau itu dibaca maka batal sholatnya. Kalau bacaannya batal ya batal sholatnya kalau dia sengaja. Atau seorang berlebih-lebihan dalam tartil, mau difasih-fasihkan, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang apa? Mustaqimnya jadinya short semua, mustaqim. Bukan mustaqim pakai mustaqim. Jadi udah nggak usah dipasih-pasihkan begitu. Mau baca biasa saja bacaannya. Kadang nanti bisa merubah apa? Huruf. Atau seperti berhenti wakaf di tempat yang nggak semestinya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kok dia berhenti? Ya Syafi'i nggak boleh. Jadi nggak boleh wakaf di situ. Sudah berapa ini? Satu nafas sih nggak boleh. Tapi kalau ini mau nafasnya nggak kuat, diulang. 2 kali. Iya, tapi berhentinya nggak di situ. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau balikinnya, maknya itu ada yang pendek ya? Iya, kalau kita mau lihat di Anas kan pendek. Kalau di Fatihah rata-rata ya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau dalam Anas kan Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Ada mungkin yang bacaannya dipendekkan, tapi apa yang kita pakai ya dipanjangkan huruf ma-nya. Wa yustaratu mualat, dan disyaratkan pula Fatihah itu mualat, sambung, menyambung, nggak ada putus. Jadi nggak boleh ada putus. Minimal kamu boleh berhenti hanya untuk narik nafas. Nggak boleh apa berhenti karena yang lainnya gitu. Kalau nanti berhenti karena yang lainnya panjang, ya harus diulang dari awal lagi gitu loh. Kalau kamu lanjutkan, nggak sah sholatnya. Nggak sah karena bacaannya terputus gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Berhenti sampai 2 nafas, 3 nafas, ya harus diulang. Nanti boleh berhenti hanya untuk 1 nafas, lanjut lagi, berhenti, tarik nafas, lanjut lagi. Itu kalau 1 nafas masih dalam batasan kamu berhentinya karena memang untuk narik nafas, bukan berhenti yang untuk memisahkan. Kalau lebih dari 1 nafas dianggap berhentinya untuk memisahkan. Kalau pisah ya harus kamu ulang. Begitu pula bacaan tasyahud, sama Fatihah sama tasyahud ini harus mualat, nggak boleh diputus-putus kalau dijeda. Bedanya apa? Kalau Fatihah nggak boleh loncat-loncat, harus urut tartib. Kalau tasyahud nggak tartib, nggak wajib. Wajibnya apa? Mualat. Kalau tasyahud itu boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatul mubarakatuh, boleh gitu loh. Jadi nggak tartib nggak apa-apa, yang penting kamu mualat, nggak terputus. Jadi kalau Fatihah ya mualat ya tartib, nggak boleh diloncat-loncat. Fatan qati'ul Fatihah bisukuti tawil, maka pembacaan Fatihah akan terputus dengan sebab diam yang lama, diam yang melebihi menarik nafas, dan diam yang melebihi orang yang gagap. Kalau diamnya orang gagap ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, memang dia keterbatasan kan, uzur gitu loh. Selain itu, kamu diam tanpa hal ini maka dianggap batal. In ta'ammadahu, jika ia menyengaja. Beda, dia nggak sengaja, kayak apa, lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Apa ya? Lupa. Ya nggak apa-apa gitu loh. Inget-inget aja sampai selesai, sampai ketemu gitu loh. Bukan sengaja, lupa. Imam Syafi'i pernah lupa baca Fatihah ente, jangan dikira. Imam Syafi'i jadi imam pernah lupa, diingatkan makmumnya, gimana ente? Salah baca Fatihah. Itu lagi mikir apa coba? Setelah iya kan berarti gitu loh. Jadi jangan dianggap orang kok imam Fatihah aja lupa. Ya enggak, bukan masalah imam Fatihah. Oh, Fatihah mah dari bayi udah hafal. Memang kadang orang ketika ada hal sendiri, punya pikiran sendiri. Dia cuma dikutik sedikit doang. Iya makanya. Aukana yasiron wa qasada bihi qad'ul qiraah. Atau diam sebentar tapi dia bermaksud memutus Fatihah, maka ya putus gitu loh. Jadi diamnya, jadi sengaja diam sebentar untuk memutus Fatihah, ya putus. Berarti kamu harus ngulang dari awal lagi gitu. Terus wa qasada bihi qat'ul qiraah wa bi dzikrin, atau dengan sebab
berzikir walaupun sedikit, seperti memuji orang yang bersin. Sebelah kamu bersin, acing, kamu lagi ihdinas siratal mustaqim. Ini jawab apa? Batal kalau itu. Kalau yarhamukallah batal. Bacanya apa? Yarhamuhullah. Yarhamuhullah boleh. Berarti kamu nggak khitab, nggak sedang ngobrol, nggak sedang, itu mendoakan gitu loh. Mendoakannya minta kepada Allah untuk mengampuni dosanya. Walaupun dijahar. Dijahar dijelasin. Iya, jangan dijahar. Kalau jadi imam, ihdinas siratal mustaqim, asyik yarhamuhullah. Imam bingung ini, imam baca apa? Ini bacanya di siri, artinya mendoakan dia. Terus lanjut. Berarti kan putus Fatihahnya nih. Tapi dengan maksud itu boleh gitu loh. Enggak usah. Lanjut. Li'anna, karena sungguhnya zikir itu tidak terkhusus dengan sholat dan bukan untuk emas, maka zikir itu mengisyarahkan terhadap illa, kecuali idza kana nasiyan wa illa idza sunnah, kecuali jika dalam keadaan lupa dan kecuali apabila disunnahkan. Jadi boleh memutus Fatihah dengan zikir yang memang disunahkan. Kalau zikirnya bukan zikir yang disunahkan, maka termasuk memutus bacaan Fatihah, harus diulang. Kecuali kamu lupa, kayak tadi hasing, yarhamuhullah. Tapi kalau zikir yang mutus, contohnya apa? Seperti apa? Kal amin. Bisolati kal amin. Seperti bacaan takmin. Ini lagi baca, ini baca Fatihah, duluin imam. Atau ini baca Fatihah, imamnya belum selesai Fatihah, ini baca Fatihah. Ketika ente pas ihdinas siratal mustaqim, imam sudah waladhdallin. Ini bagaimana? Kalau ente amin, ente belum selesai Fatihah, tapi itu disunahkan untuk ente mengamini imam. Tetap ente amin, lanjutin siratal ladzina an'amta alaihim, boleh gitu loh. Kalau memang itu zikirnya disunahkan dalam sholat, beda dari masalah bersin. Itu zikirnya zikir yang nggak disunahkan di dalam sholat gitu loh. Kecuali kamu lupa, boleh. Atau wa ta'awud, atau kamu ta'awud dari surat-surat azab. Imam baca surat azab, ente a'udzubillah, ya bana a'udzubillah. Terus ente lanjut lagi surat Fatihahnya, terhenti dengan ta'awud kamu, boleh. Atau wasu'ali rahmah, atau memohon rahmat dengan bacaan-bacaan apa yang dibaca oleh imam. Kayak imam baca apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ente bacanya apa? Bala wa ana ala dzikri mina syahidin. Jadi boleh nanti memutus itu dengan bacaan-bacaan yang memang disunnahkan. Atau Waalaikumsalam. A'la alaihissalam, atau apa surat Sabihis, apa yang
Surat apa? Hal ataka kan ada akhirnya itu kan. Hal ataka juga akhir suratnya ada. Jadi kita disunahkan untuk berdoa ketika bacaan itu dibacakan gitu loh. Tapi ente masih baca Fatihah, maka boleh diputus Fatihahnya, ente ikut bacaan itu kemudian lanjut lagi. Kenapa? Itu perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat. Atau wasujudi tilawah li qiraati imami, atau bacaan-bacaan yang ada di dalamnya disunahkan untuk sujud tilawah karena imamnya melakukan bacaan tersebut. Waradi, dan menjawab alaihi, atas apa yang menjadi bacaannya si imam. Imamnya wasjud waqtarib, imamnya Allahu Akbar sujud, ini masih ihdinas siratal mustaqim. Terus gimana? Ya sujud, ikut sujudnya imam, terus bangun, lanjutin siratal ladzina an'amta alaihim gitu loh. Walaupun jedanya dengan sujud boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari sunnah di dalam sholat. Jadi walaupun ini wajib tartib, wajib apa? Mualat, nggak boleh putus, boleh diputus dengan keadaan tadi gitu loh. Yang hal itu memang disunahkan di dalam sholat. Kalau memang nggak sujud, tapi dia ditanya Nggak boleh. tasbih. Tasbih doang boleh. Yang penting jangan kamu sujud gitu. Ini nggak kamu sujud, nggak boleh. Atau yang baca sebelah kamu wasjud waqtarib, kamu ikut sujud, nggak boleh, harus imam yang baca gitu loh. Kamu sebagai makmum yang nggak boleh ikut yang lainnya. Atau menjawab imamnya lupa surat, baca surat panjang namanya, lupa imamnya, ente ngingetin dengan membaca surat yang imam lupa, nyambungin hukumnya sunnah walaupun Fatihah kamu belum selesai gitu loh. Nanti setelah kamu nyambungin, imam lanjut, kamu nerusin Fatihah lagi, boleh. Jadi terputusnya Fatihah untuk hal-hal itu tadi yang disunah-sunahkan tadi. Dan boleh nanti mengatakan apa, menjawab imam, nyambung imam apabila imamnya sudah diam. Kalau imam masih mengulang-ulang mencoba mengingat, kamu nggak boleh bunyi. Kalau imam sudah diem, berarti minta belakang ingetin gitu loh. Kalau imam diem, ikut diem juga, langsung rukuk aja imamnya, berarti sama aja, mau saya juga nggak tahu. Selagi imam masih mengulang-ulang, nyoba lagi, kamu nggak usah bantuin gitu loh, kecuali imam sudah diam. Bantuin kalau batal. Iya, itu nggak termasuk ente mengingatkan, ngeribui imam namanya, ngeribui imam nanti. Imam lagi berusaha mengingat, jangan diribui maksudnya. Terus yang ngingetin cukup satu orang. Dan waktu kamu ngingetin, niatnya bukan mau ngomong sama imam, niatnya kamu berzikir, membaca zikir gitu. Membaca bacaan Quran. Jangan niatnya untuk imam. Berarti kamu dalam sholat ngobrol sama imam kalau begitu gitu loh. Jadi niatnya membaca mengingatkan itu kamu sedang membaca ayat Quran, atau imamnya salah apa?
gerakan. Subhanallah. Subhanallahnya niatnya apa? Zikir gitu loh. Jangan niatnya mau ngingetin imam, kayak bacaan itu nggak untuk sholat kamu, tapi untuk yang lainnya, itu nggak sah jadi sholatnya. Ya, jadi boleh memutus kecuali dalam hal-hal yang memang disunnahkan. Kalau ini nggak bisa baca Fatihah, bagaimana? Kalau nggak bisa baca Fatihah, maka menggantinya dengan zikir yang lain. Bacaan zikir tidak boleh diterjemahkan. Kalau nggak bisa juga zikir yang lain, cukup diam sekira-kira sejumlah 7 ayat atau 7 macam zikir. Beda sama tasyahud. Kalau tasyahud masih boleh diterjemahkan karena dia bukan bacaan Quran. Kalau Fatihah bacaan Quran, nggak boleh diterjemahkan. Kalau kamu kok nggak bisa, maka cukup kamu ganti dengan 7 ayat yang lainnya atau 7 macam zikir, atau berdiam seukuran zikir. Kalau memang nggak ada yang apa, yang membantu untuk bisa mentalkin kamu, atau kamu nggak bisa membaca apa, teks. Kalau bisa baca teks, Inilah tentang rukun-rukun atau kewajiban membaca Fatihah dan syarat-syaratnya di dalam membaca Al-Fatihah. Nanti kalau kamu baca Fatihah, ya aturannya dalam lagi, banyak lagi dalam Fatihah. Seperti apa, huruf-hurufnya nggak boleh didobel, nggak boleh ada huruf yang baru, nggak boleh memasukkan huruf yang baru kayak ane amta waladhdallin, itu kan nggak ada huruf baru, waladhdallin. Alhamdulillah, nanti juga termasuk ini memasukkan huruf-huruf baru di dalam bacaan sholat. Makanya kita Fatihah itu harus berguru agar enggak termasuk menambahkan hal-hal yang baru dalam Fatihah, ya. Rukun yang kelima insyaallah kita akan sambung, yaitu ruku. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أسرافنا على الأضلاع أشرافنا فاتوب توصيل كل حوبة واسدلنا أوراتي وآمين راحتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرتنا وصحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء ودناه وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.